seorang ustadz yang sangat populer dan sudah menjadi figur publik, sangat dipercayai dan sangat diyakini oleh saudaraku muslim bahwa tidak ada sedikit pun kata-kata bohong yang keluar dari mulut ustadz ini. Jadi berita apapun yang diucapkan oleh ustadz ini, saudaraku muslim meyakini berita itu pasti berita yang benar. Ustadz ini mengucapkan, mengapa banyak istilah serta terminologi, diksi dan etimologi, diksi dan kata-kata terminologi muslim di dalam kitab-kitab awal cetakan Bible. Itu tujuannya untuk misionari. Contoh gini, mengapa dikeluarkan Alkitab dalam bahasa Arab? Sasarannya di mana? Indonesia. Udahlah, jujur-jujur aja lah. Indonesia sasarannya. Kenapa? Karena mereka tahu kebangkitan giroh Islam itu akan ya. Pada saat itu belum mereka rasakan. Akan dirasakan oleh dunia berawal dari Indonesia. Indonesia ini memang dari dulu terkenal mayoritas Islam, tapi girohnya dulu nggak seperti sekarang. Mereka sudah tahu puluhan tahun ke depan atau ratusan tahun ke depan negara ini yang akan menjadi penggerak syariah serta kemurnian cinta Allah dan cinta Rasulullah. Caranya gimana? Murtadkan, kawin, pernikahan, seperti yang tadi. Itu banyak di mana-mana. Laki-lakinya misalnya Kristen, perempuannya Muslimah, pacaran. Perempuannya sudah cinta benar sama dia. Laki-lakinya bilang, ya aku nggak apa-apa nikah sama kamu, disunat. Mau dia disunat? Mau. Syahadat? Mau. Tapi nggak sholat. Nggak mau belajar baca Quran, nggak mau. Itu tanda-tanda nanti paling lama setahun atau 2 tahun dari pernikahan itu dia mulai ancam istrinya. Dia mulai masuk gereja lagi. Istrinya merasa tertekan. Kenapa sih kamu masuk gereja lagi? Ya udah, kalau kamu mau ikut saya silakan. Kita tetap berumah tangga. Kalau enggak kamu saya cerai. Drop istrinya takut. Karena ketika dia menikah dengan laki-laki itu dia berhenti kerja misalnya. Dia sudah punya anak. Nanti siapa yang tanggung anak ini? Akhirnya dia ikut. Anaknya ikut. Nanti mertuanya ikut juga itu. Apa? Dari pihak Islam. Ada yang ikut juga. Dengan adanya berita ini, tidak menutup kemungkinan akan ada pembakaran gereja-gereja termasuk gereja saya. Atau pelarangan beribadah bagi umat Kristen termasuk bagi saya. Saudaraku muslim yang saya kasihi. Saya ini sudah Kristen sejak lahir. Sampai saat ini saya sudah tua, belum pernah mendengar dari pendeta saya atau dari gereja saya doktrin atau ajaran yang disebut kristenisasi atau memurtadkan orang dengan cara menikahi wanita muslim. Saya tidak tahu dominasi gereja mana yang mempunyai ajaran kristenisasi dengan cara menikahi wanita muslim. Yang jelas, bukan dari gereja saya. Memang benar, di Alkitab kami ada tercatat perintah beritakan Injil ke seluruh permukaan bumi. Artinya, kami Kristen harus menginjil bukan saja hanya di Indonesia, tetapi ke seluruh muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi. Kasih yang dibuktikan oleh perbuatan yang bisa dilihat oleh mata manusia Indonesia dan dunia. Bukan kasih yang hanya diucapkan mulut saja. Dengan melihat bukti kasih, maka akan banyak manusia turut melakukan kasih. Kami tidak mengajak jadi Kristen. Lakukan kasih. Itu perintah Tuhan. Jika seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia, melaksanakan kasih, maka tidak akan ada lagi pencurian, tidak akan ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi pembunuhan, tidak akan ada lagi yang mementingkan diri sendiri, tetapi akan ada peduli kepada orang lain. Misalnya, memberikan Indomie kepada orang miskin, menemui janda-janda. Sebab Alkitab kami berkata dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni
dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tapi sayang, jika kami melakukan ini, ada melihat kami dengan cara negatif, sehingga kami tidak dapat melakukan ini di Indonesia karena mendapat tekanan yang begitu kuat dalam hal kristenisasi atau pemurtatan. Jika manusia melakukan kasih, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi pembohongan, tidak ada lagi perselingkuhan dan poligami. Tidak mungkin bisa terjadi poligami tanpa didahului oleh pembohongan. Pembohongannya kira-kira di mana? Mari kita cari. Waktu pacaran, calon suami berjanji setia kepada calon istri. Ternyata setelah menikah, dia bermain mata dengan wanita yang menyambut rayuannya dengan senang hati. Maka terjadilah hubungan gelap yang tidak diketahui oleh istri. Disinilah letak kebohongannya itu. Wanita mana yang suka dibohongi? Tentu tidak ada. Oleh karena itu saya mohon agar seluruh masyarakat Indonesia turut membantu pemerintah untuk menegakkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia di bumi Indonesia dengan cara mencari sampai dapat Kristen mana yang mempunyai doktrin atau ajaran kristenisasi dengan cara menikahi wanita muslim, supaya diusir oleh pemerintah dari bumi Indonesia ini. Kristen yang mempunyai doktrin seperti ini harus diusir dari bumi Indonesia. Kalau tidak, maka keributan dan huru-hara akan bisa terjadi di negeri kita Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Semoga menjadi perhatian.